Setelah setengah bulan, King Sui bersiap untuk pergi. Orang-orang dari klan King hanya melakukan upaya untuk menghentikan King Sui pergi. Mereka tahu bahwa King Sui memiliki urusannya sendiri yang harus diselesaikan, oleh karena itu mereka tidak terlalu mendesaknya untuk tinggal. Namun, dia terus-menerus membawa anak-anaknya sendiri. Dengan King Ming dan King Yan telah belajar memanggil ayah dan ibu. Suara bayi mereka membuatnya enggan untuk pergi. Kali ini, dia tidak menyebutkan waktu tertentu bahwa dia akan kembali karena dia tidak yakin kapan itu akan terjadi. Nak, biarkan ibu menggendongmu, ayah ada yang harus dilakukan. Si King Suang tersenyum saat dia pergi untuk membawa King Yan yang ada di pelukan King Sui. Yang membuat King Sui bahagia adalah bahwa gadis kecil itu menolak untuk melepaskannya, menyebabkan si King Suang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah satu putaran membujuknya, King Suang akhirnya berhasil menggendong gadis kecil itu. Kali ini, hanya beberapa gadis yang mengantarkan King Sui pergi. Chang Hai Ming Yue, si King Suang dan Ming Yue Gelou tidak. Ye Jiange, Wen Ren Wu Suang dan Huoyun Liu Li berdiri di belakang burung api bersama King Sui. Tempat di mana King Sui ingin pergi adalah Gunung Buah Bunga. Dia memutuskan untuk pergi ke sana untuk memeriksa tempat itu sekali lagi dan dengan nyaman mengunjungi istana bawah air di dasar danau untuk melihat apakah dia bisa membantu membangunkan wanita di peti mati kristal. King Sui, biarkan aku pergi denganmu, ucap Huoyun Liu Li memandang King Sui. Tunggu sebentar lagi, saat ini, saya tidak cukup kuat untuk membawa kalian. Sebentar lagi, selama kau ingin pergi, aku akan membawa kalian kemanapun itu. King Sui tersenyum ketika dia melihat ke arah Huoyun Liu Li. Kamu selalu berbohong kepada kami, itu sama setiap saat. Huoyun Liu Li cemberut, tapi dia tidak marah. Dia mengerti bahwa segala sesuatunya tidak mudah bagi King Sui. Selanjutnya dia tahu bahwa dia berjuang untuk bertahan hidup, miliknya sendiri serta dari klan King dan istana surgawi. Kamu harus hati-hati, kami masih mengandalkanmu. Saat Anda kembali, saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Ucap Wen Ren Wu Shuang menyeringai saat dia melihat King Sui, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit memerah. Wu Shuang tidak bisa lagi menahannya. Huoyun Liu Li memandang Wu Shuang dengan tatapan menggoda saat dia mengungkapkan senyum licik. Ye Jiange terdiam sepanjang waktu. Ekspresinya tenang sampai-sampai King Sui tidak dapat memahami fluktuasi apapun dalam perasaannya. Hehe, kalau begitu aku harus kembali lebih awal. King Sui menjilat bibirnya dan tersenyum pada Wen Ren Wu Shuang. Wen Ren Wu Shuang menunduk, wajahnya memerah. Baiklah, tidak perlu mengkhawatirkan aku. King Sui melihat bahwa setengah hari telah berlalu, dan membuat mereka bergegas kembali ke klan King sebelum senja. King Sui, hati-hati, Huoyun Liu Li berbisik sambil memeluk King Sui. Baiklah, aku tahu, jangan khawatir. King Sui menjawab sambil tersenyum dan menepuk punggungnya. Setelah itu, King Sui memeluk Wen Ren Wu Shuang. Namun, dia tidak mengatakan apapun, hanya memeluknya erat-erat sebelum melepaskannya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berjalan ke arah Ye Jiange. Saya pergi. Baiklah, perhatikan keselamatanmu. Ye Jiange tersenyum lembut, matanya yang indah dipenuhi dengan banyak kekhawatiran. King Sui menganggukkan kepalanya dan memeluknya dengan lembut. Dia bisa merasakan jantungnya dan Ye Jiange berdetak sangat cepat pada saat yang bersamaan. Ketika dia menyadari jantungnya berdebar kencang juga, dia malah menjadi tenang. Kita sudah menjadi suami dan istri untuk waktu yang lama, namun Anda masih merasa sangat gugup, bisik King Sui lembut di telinganya. Setelah mendengar kata-kata King Sui, Ye Jiange dengan lembut memeluk King Sui dan merilekskan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, King Sui merasakan tubuhnya menekan tubuhnya dengan erat. King Sui benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Setelah insiden dengan Di King, dia ingat bahwa di masa lalu dia tidak mengizinkan dia memanggilnya sebagai guru dan dia juga tidak keberatan dengan momen intim kecil di antara mereka. Mengapa seorang gadis seperti dia membiarkan dia memanfaatkannya sedemikian rupa?
Bahkan sekarang, kontak dekat mereka juga menggambarkan sebuah masalah. Paling tidak, dia saat ini jauh lebih unggul dari pria lain. Selama ini, dia tidak dapat memahami dengan jelas bagaimana perasaan Ye Jianghe. Namun saat mereka berdua merasa gugup pada saat bersamaan, itu membuktikan bahwa keduanya sangat peduli satu sama lain. King Sui melambaikan tangannya dan pergi ke burung api, hanya menyisakan Ye Jianghe, Wenren Wushuang dan Huoyun Liuli. Mereka mengawasi sampai burung api menghilang di kejauhan. Sister Jianghe, dia bodoh dalam hal kasih sayang antara pria dan wanita. Anda yakin ingin keadaan tetap seperti ini? Saat itu, saya juga orang yang menebalkan wajah saya dan Huoyun Liuli tersipu saat dia bertanya pada Ye Jianghe. Kami akan membiarkan alam mengambil jalannya. Di masa lalu, meskipun saya tidak menjelaskan dengan apa yang saya katakan, dia masih harus bisa memahami apa yang saya maksud, ucap Ye Jianghe sambil tersenyum. Tapi sepertinya dia tercerahkan hari ini. Dia tipe pemalu. Dia penuh nafsu namun dia tidak pernah berani mengakuinya. Sama seperti dengan Sister Jianghe, jika dia tidak menjelaskan kepadanya, saya ragu dia akan mengakui perasaannya. Dia merasa rendah diri. Jika itu terjadi di masa lalu, saya pikir dia bahkan tidak akan berani memeluknya, Wenren Wushuang melanjutkan sambil tersenyum. Itu benar, tidak heran Wushuang baru saja merayunya. Liuli, jika kamu terus mengatakan itu tentang aku akan menamparmu. Wenren Wushuang berkata, malu. Singkat cerita, King Sui sudah terbang menuju Gunung Buah Bunga selama 3 hari. Selain waktu yang dihabiskan di alam Valet Jade Immortal, dia menghabiskan sisanya dengan terburu-buru. Burung api beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, dengan menggunakan 9 langkah lintas benua setiap hari, dia sangat cepat. Dia sudah menempuh setengah perjalanan hanya dalam 3 hari. Saat ini, dia sudah memasuki bagian tengah hutan belantara. Tapi biasanya, tempat ini tidak terlalu berbahaya. Setiap kali King Sui bergegas melalui perjalanannya, dia akan merasa bahwa kecepatan tunggangannya sangat lambat. Dunia 9 benua terlalu besar, menyebabkan dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di jalan. Dari satu benua ke benua lain, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan melewati sebuah benua tidak dapat diukur, tidak dapat disangkal. Jumlah biaya dan energi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan jauh sangatlah besar. Dibandingkan sebelumnya, King Sui merasa semuanya sedikit lebih baik sekarang. Hanya saja 9 langkah benuanya belum membaik, jika tidak, dia akan merasa lebih baik. Itu, jika 9 benua langkah efek benar-benar dapat melakukan perjalanan melewati benua dalam sekali jalan. Setelah 3 hari, King Sui memandangi Gunung Buah Bunga yang tak terbatas dan merasakan aura yang akrab. Itu masih memiliki energi kuat yang familiar yang terkandung di dalamnya. Tidak ada kehadiran martial science di hutan Gunung Buah. Seorang ahli martial science masih bisa menekan kekuatan seorang peak martial king. Saat memasukinya kali ini, King Sui merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika tekanan besar mendekatinya, beberapa di antaranya diblokir oleh energi alamnya dan dia berhasil memulihkan sekitar 10% kekuatannya. 10%. Saat ini, kekuatan King Sui sekitar 3,5 bintang. Dia mencoba merasakannya dan menyadari bahwa dia sebenarnya mampu mengeksekusi hampir 4.000 negara kekuatan. Di Gunung Buah Bunga, kekuatan King Sui ditekan menjadi puncak martial king. Faktanya, dia bisa dianggap sebagai ahli martial science berperingkat tinggi dan jauh lebih kuat dari beberapa monster level kepala suku. Ini membuat King Sui bertanya-tanya apakah dia akan dapat melepaskan diri dari batasan itu jika energi alamnya meningkatkan beberapa level lagi. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Ini memungkinkannya menjadi kehadiran terkuat di dalam Gunung Buah Bunga. Secara umum, dia bisa dengan mudah membunuh lawan-lawannya hanya dengan menggunakan Ki Kaisar dan jimat surgawi. Karena beberapa jimat surgawi menurunkan kekuatan lawan dengan menggunakan kekuatannya sendiri sebagai standar. Misalnya, jimat surgawi, hanya 1 jimat,
sudah bisa membuat puncak martial king binatang iblis menjadi lambat seperti siput. Jimat pengaman tubuh mampu mengunci lawan di satu tempat, hal yang sama juga bisa dilakukan dengan tali pengikat iblis. Meskipun banyak metodenya tidak efektif ketika menghadapi ahli peak martial Saint, melawan lawan dengan kekuatan kaliber ini, mereka tidak hanya akan bekerja dengan sempurna, durasi serangan yang berlangsung juga akan menjadi lebih lama. Setelah terburu-buru selama sehari, King Sui menemukan puncak bukit dan beristirahat. Ia menyempatkan diri menikmati pemandangan di sana. Saat berada di alam, kekuatan pemandangan sangat besar. Pemandangan yang indah bisa menarik perhatian seseorang hingga mereka mungkin terobsesi dengannya. Kekuatan alam tidak terbatas. Dingin, hangat, guntur, badai, hujan es, gunung berapi. Nying-nying. Suara kicauan yang tajam terdengar. King Sui mengangkat kepalanya hanya untuk melihat kawanan White Jade Wind Eagles di kejauhan. Panjangnya sekitar 10 meter dan ahli dalam terbang. Mereka adalah binatang iblis Raja Bela Diri tingkat 1 yang bergerak dalam kelompok dan ada sekitar 800 dari mereka. Bagi seorang Martial Saint atau Peak Martial Saint, White Jade Wind Eagles benar-benar rapuh. Namun, ini adalah Flowerfurt Mountain dan tidak ada Martial Saint yang hadir. Ketika dihadapkan dengan 800 binatang iblis Raja Bela Diri tingkat 1 yang berspesialisasi dalam kecepatan, bahkan Raja Bela Diri puncak masih akan memilih untuk mundur. King Sui berbeda, karena energi alamnya, dia bisa menggunakan kekuatan Martial Saint tingkat tinggi. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan White Jade Wind Eagles yang mendekatinya. Nying, suara kicauan yang tajam dan keras bergema. Elang angin giok putih yang gelisah tiba-tiba menyerang King Sui dan mencoba menggaruk King Sui dengan cakar besarnya. Bangsat, teriak King Sui. King Sui mengulurkan tangannya dan segera menangkap cakar besarnya. Setelah itu, dia menarik elang itu ke belakang sebelum dengan kasar mendorong ke depan. Ini adalah kekuatan Tai Chi, hanya saja King Sui mengubahnya sedikit, menukar bagian dari kelembutan dengan keganasan. Hanya dalam waktu singkat, jeroan White Jade Wind Eagle hancur total. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, hanya dengan mengayunkan tangannya, dia sudah membunuh lawannya. Mungkin karena King Sui membunuh salah satu elang angin giok putih, seluruh kawanan menjadi gila dan mereka dengan sembarangan menyerang King Sui. King Sui perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar muncul dengan jelas di benaknya. Tai Chi Kludan, cambuk tunggal Tai Chi, slash, cekrak, duar. King Sui dengan cepat mengulurkan telapak tangannya. Itu sangat mempesona sehingga hanya akan membuat orang terkesiap dengan takjub. Suara kicauan pendek dan menyedihkan bergema memicu sifat berdarah dari White Jade Wind Eagles. Selama mereka masih bernapas, mereka akan terus menyerang dengan liar. Sayangnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Setiap kali King Sui melakukan gerakan, dia akan membunuh salah satu dari mereka. Selain itu, King Sui masih bisa terbang bahkan di gunung buah bunga, membuat tubuhnya semakin lincah. 800 bukanlah jumlah yang kecil, tetapi ketika di depan seorang ahli, itu hanya sepotong kue. Pada akhirnya, jumlah White Jade Wind Eagles yang lolos kurang dari 100. King Sui pergi tidak lama setelah itu. Sebelumnya, dia hanya fokus pada latihan koordinasi dari Tai Chi Fist dan pikirannya. Tapi sekarang, tidak disarankan baginya untuk terus tinggal di tempat ini. Meskipun dia tidak takut bertemu dengan binatang iblis dan keamanannya terjamin, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian yang tidak berarti. Meskipun tidak ada Martial Saint di Gunung Buah Bunga, namun situasi seperti itu telah muncul. Makanya, dia masih merasa lebih baik lebih berhati-hati. Di dalam Gunung Buah Bunga, King Sui tidak memanggil tunggangannya dan hanya menggunakan langkah klutmisnya, memperlakukannya sebagai latihan. Dia dengan cepat bergerak maju dan menyesuaikan ki-nya ke keadaan di mana dia bisa menghemat energi paling banyak. Kali ini, dia berhasil menemukan puncak Dewi dengan sangat mudah. Itu masih memiliki penampilan yang sama.
Satu-satunya perbedaan dibandingkan dengan yang sebelumnya adalah terakhir kali, dia mengendarai burung api ke sini, tapi kali ini dia terbang ke sini dengan kekuatannya sendiri. King Sui berdiri di sisi danau, tidak langsung masuk. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan beberapa mutiara penolak air sebelum melompat masuk. Jepyor, dengan sangat mudah, dia muncul di dasar danau dan memasuki area yang berisi istana di dasar danau. Saat King Sui memasuki area yang dikenalnya, kekuatannya pulih sepenuhnya. Tempat ini tidak terpengaruh oleh tekanan gunung buah bunga. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat kura-kura tua yang sangat besar. Kura-kura tua itu tampak tenang seperti biasanya, seperti gunung. Namun, setelah bertemu lagi kali ini, King Sui merasa bahwa keintiman sebelumnya telah dihilangkan. Namun, yang membuat panik King Sui adalah dengan kemampuannya saat ini, dia masih tidak dapat merasakan sejauh mana kemampuan kura-kura tua itu. Meski demikian, dia yakin kura-kura tua itu jauh lebih kuat darinya. Ketika King Sui memperhatikan kura-kura itu, dia juga kebetulan melihat bahwa kura-kura tua itu juga menatapnya. King Sui tahu bahwa dari matanya yang besar itu sangat gembira melihatnya. "Anak muda, kau datang." Suara tua namun solid terdengar di benak King Sui. Ini mengejutkan King Sui. Dia sadar bahwa suara itu adalah penyu tua yang berkomunikasi secara telepati. Seberapa kuat kura-kura itu bahkan memiliki suaranya sendiri. Binatang iblis puncak Martial Saint tidak dapat mencapai itu. King Sui tidak merenungkan lebih jauh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan hawa dingin di punggungnya. "Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak akan menyakitimu. Kamu adalah orang yang menepati janjinya." Suara tua namun kokoh terdengar sekali lagi. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pasti akan membangunkannya, tetapi saya bersedia untuk mencoba yang terbaik." King Sui perlahan menjelaskan kepada kura-kura tua itu. "Aku tahu." Kura-kura tua itu perlahan-lahan menyingkir dari gerbang istana. Suara tua dan solid bergema di benak King Sui. King Sui bisa merasakan sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangguk ke arah kura-kura tua itu dan masuk. Gerbang istana perlahan ditutup sekali lagi. Selain lukisan kecantikan yang diambil King Sui, lingkungan sekitarnya tampak sama seperti sebelumnya. King Sui berhenti sejenak sebelum mendekati peti mati kristal. Ketika dia melihat wanita di dalam peti mati, dia masih terpana seperti sebelumnya. King Sui merasa bahwa dia adalah wanita yang paling mirip dengan seorang dewi. Matanya tertutup dan rambutnya disanggul. Alisnya lembut, wajahnya tidak memiliki riasan, namun memiliki semburat kemerahan di kulit putihnya. Dia sangat cantik dan tampak seperti sedang tidur. Pakaian putih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Dia memiliki bahu yang kurus, lekuk dadanya membuat jantungnya berdebar kencang, pinggangnya terlihat sangat ramping. Tubuhnya yang halus seperti patung batu giok yang dibuat oleh Tuhan, kakinya yang terbuka memiliki kilau yang berkilau. Bahkan saat dia berbaring di peti mati dengan mata tertutup, dia masih memancarkan temperamen yang orang lain tidak berani lakukan. Dia adalah wanita paling tidak bisa didekati yang pernah dilihat King Sui, bukan karena kedinginannya tetapi karena kesombongan dan keagungan yang ada di dalam dirinya. Saat King Sui berdiri di depan peti mati kristal dan melihat keindahan yang tersegel, dia bisa merasakan aura berbahaya keluar dari tubuhnya. Ini menyebabkan King Sui mundur tanpa daya lagi. Kura-kura tua di gerbang sudah memiliki kekuatan yang tak terukur. Wanita ini jelas jauh lebih kuat dari penyu tua. Jika ada kecelakaan, King Sui pasti mati. Mengingat ekspresi tua kura-kura, kemungkinan besar ia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena sudah ditakdirkan untuk datang ke tempat ini, King Sui memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Setelah kosong sejenak, King Sui perlahan meraih tangan wanita itu. Dia segera merasakan aura sedingin es ditransmisikan, tetapi dengan cepat dinetralkan. King Sui mengendalikan energi alamnya dan mengasimilasinya ke dalam meridiannya.
Tubuhnya seperti ruang yang unik, dengan energi alam yang masuk seperti setetes air di lautan luas. Untungnya, energi alam King Sui tidak mengonsumsi energi apapun, oleh karena itu dia tidak perlu khawatir tentang ketahanan tubuhnya. King Sui perlahan menenangkan pikirannya. Dia bermaksud menggunakan energi alam paling murni untuk membuka segelnya dan kemudian menekan dan menetralkan racun di tubuhnya. 1 hari berlalu. King Sui memegang salah satu tangannya saat dia terus-menerus menyuntikkan energi alam ke tubuh wanita itu. Hanya setelah seharian penuh dia merasakan reaksi dari tubuhnya. Atau lebih tepatnya, dia bisa merasakan sedikit gerakan tubuhnya. Segel itu mulai dibuka. Ini sesuai harapan King Sui. Selama ada cukup energi alam, itu bisa menetralkan semua bentuk kejahatan. Meskipun energi alamnya hanya di kelas 6 sekarang, itu tidak mengkonsumsi energi yang paling penting. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu. King Sui kagum saat mengetahui bahwa energi alam telah membangkitkan vitalitasnya. Tapi secara bersamaan, itu juga membangkitkan racun di tubuhnya. Lebih jauh, dia merasakan bahwa racun di dalam tubuhnya adalah jenis racun dingin yang langka, dan sepertinya ada beberapa komponen berwarna merah muda di dalam racun juga. Ini menyebabkan King Sui panik. Racun berwarna merah muda biasanya merupakan hormon yang membingungkan dan merangsang yang menyebabkan orang kehilangan kendali atas tubuh mereka. Tapi yang ditakuti King Sui adalah racun berwarna merah muda ini adalah stimulan yang kuat. Dengan kata lain, itu adalah afrodisiak. Mendadak, kabut beracun meledak ke tubuh King Sui melalui meridiannya. Dia tidak dapat bereaksi terhadap peristiwa yang tidak terduga ini. Tepat pada saat ini, dia menyadari bahwa wanita itu telah membuka matanya. Pupil yang dingin dan menusuk tulang itu seperti dunia es dan salju. Kecantikan mereka tak tertandingi, dan mereka murni serta sakral seperti es berumur 10.000 tahun. Kontras di matanya sangat berbeda. Pupilnya hitam seperti tinta, dalam dan dalam sedangkan selera murni dan tanpa celah. Itu adalah sepasang mata tanpa emosi namun sangat menarik. Di masa lalu, King Sui merasa Duan Mu Ling Xuang sangat dingin. Tapi jika dibandingkan dengan wanita ini, dia seperti anak kecil yang bermain rumah. Melihat wanita ini, King Sui tercengang dengan kecantikannya. Namun, dia tidak bisa menahan aura dingin yang dia pancarkan. Begitu dia menyadari wanita itu telah membuka matanya, dia ingin melepaskan tangan putih gioknya. Namun, dia menyadari bahwa mereka terjebak dan tidak dapat melepaskan tangannya. Itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang membuatnya takut adalah ketika dia menyadari bahwa afrodisiak yang memasuki tubuhnya mulai berpengaruh. Energi alam hanya mampu menangkal sebagian darinya, tetapi jumlah kabut merah muda tirani meningkat tanpa henti. Dia terus-menerus mentransfer energi alamnya ke tubuh wanita itu. Racun dingin di tubuhnya mulai berlaku, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. King Sui di sisi lain merasa panik dan gugup. Dia mungkin harus menyerahkan nyawanya hari ini. Meskipun wanita itu tidak bisa bergerak, tatapannya melihat ke arah King Sui setelah periode kosong. Terhadap pria yang sangat dekat dengannya, dia tidak memiliki perubahan ekspresi apapun. Ketika dia melihat dia memegang tangannya, dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia sepertinya ingin pindah, tetapi dia tidak bisa. Pada saat ini, pernapasan King Sui sudah tidak teratur. Wanita itu memandang King Sui dan melihat bahwa dia memerah. Dia kemudian melihat ke arah tangan yang dia pegang dan merasakan energi yang terus-menerus dia curahkan padanya. Dia sepertinya mengerti dan mengingat sesuatu yang menyebabkan perubahan pada ekspresinya. Saat ini, King Sui berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya. Gambar yin yang dalam kesadarannya juga mulai berputar lebih cepat. Tidak pernah dia mengira akan menghadapi situasi seperti itu. Meskipun racun tirani tidak menyebabkan dia kehilangan sifat manusianya, dia berada di ambang kehilangan kendali atas tubuhnya. Tangan kanan King Sui terulur tanpa sadar. Ketika hampir menyentuh puncak runcing yang indah, King Sui dengan keras menggigit lidahnya sendiri.
Jejak darah segar mengalir dari mulutnya dan sebagai ganti kedamaian sementara, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, King Sui sekali lagi tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, sedemikian rupa sehingga bahkan pikirannya mulai goyah. Tubuhnya sudah mencapai batas. Dia sekarang berpikir bahwa dia tidak keberatan mati setelah dia menodai dia. Jarum emas. King Sui dengan cepat menusuknya ke dalam lintai acupoinnya. Energi alam memang tangguh tetapi masih belum cukup kuat. Setidaknya, energi alam kelas 6 tidak mampu menahan racun yang masuk ke tubuhnya. Hal lain yang mengkhawatirkan King Sui adalah sifat sedingin es dari tubuhnya. Rasa dinginnya jauh lebih kuat daripada King Hanye. Ini mengingatkan King Sui pada tubuh yang ekstrim. King Sui tidak tahu apakah dia memiliki tubuh yang ekstrim, tetapi dia merasa bahwa bahkan tubuh yang ekstrim akan mengalami kesulitan melawan hawa dingin di dalam tubuhnya. Dia takut dia akan mati kedinginan. King Sui menggigil. Dia teralihkan sejenak dan pada saat dia membuka matanya, dia menyadari bahwa salah satu tangannya sudah meremas dada wanita yang gagah, montok dan berbentuk sempurna itu. Tatapan dingin wanita itu tertuju pada King Sui, alisnya berkerut, tetapi tidak bisa bergerak. Rasa dingin yang dia rasakan di tangannya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menarik tangannya, itu sebenarnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Maaf, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Pada saat ini, King Sui tanpa daya berkata kepada wanita itu. Rasa dingin sedingin es yang sepertinya memiliki niat untuk membekukan jiwanya menyebabkan King Sui bergetar. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Saat ini, wanita dan dirinya sendiri sudah terbuka satu sama lain dan sudah menjalani persatuan. Rasa dingin sebelumnya yang menembus jiwa adalah perasaan karena bergabung dengannya. Aura dingin wanita itu terus-menerus ditransfer ke tubuh King Sui melalui koneksi mereka, dan rasa dingin yang menusuk tulang, membuat King Sui berkepala dingin tanpa tertandingi, namun dia tidak dapat mengendalikan tindakannya sendiri. Tubuh sempurna wanita itu tak tertandingi. Itu seperti patung dewa kecuali karena terlalu dingin. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, kemungkinan besar dia akan mati karena aura dingin yang menembus tubuhnya. King Sui mengungkapkan senyum pahit. Teknik tanpa nama di tubuhnya tanpa sadar mulai beroperasi. Perasaan dingin yang menusuk tulang benar-benar tidak nyaman. Namun, rangsangan visual dan mental masih membuatnya merasa sangat gembira. Mata dingin wanita itu masih sedingin dan menusuk tulang. Pipi putih saljunya yang teliti memiliki sedikit bekas rona. Tiba-tiba, King Sui menggigil. Itu adalah perasaan yang familiar. Dia merasakan perasaan hidup yang sama ketika dia menempatkan Spirited Snake Turtle ke alam Valet Jade Immortal. Pada saat ini, kekuatan sombong ditransmisikan dari tubuh wanita itu. Ini menyebabkan peningkatan kekuatan King Sui secara tiba-tiba. Tapi sebelum dia bisa merayakan, wanita di bawahnya tiba-tiba memukulnya dengan telapak tangannya. Saat di udara, King Sui meludahkan darah segar sebelum mendarat jauh. King Sui mengungkapkan senyum pahit. Sebelumnya, dia sudah merasa bahwa kekuatan wanita itu tak terduga. Perasaan itu seperti manusia yang akan segera hancur dari gunung. King Sui mengeluarkan beberapa pakaian dari alam Valet Jade Immortal dan memakainya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, wanita dari peti kristal sudah berpakaian rapi dan menuju ke arahnya. Dia benar-benar cantik seperti seorang dewi. Tapi sekarang, dia berencana untuk membunuhnya, tidak menyembunyikan satupun niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. King Sui tidak ingin mati. Oleh karena itu, dia mengeluarkan palu dewa petir dan pedang biduk. Dia lebih suka berusaha melawan daripada hanya menunggu kematian tanpa daya. Ketika wanita itu melihat King Sui mengeluarkan senjatanya, dia mengerutkan alisnya lagi, mengunci King Sui dengan auranya. King Sui dengan mengerikan menyadari dari tekanan yang sangat besar bahwa dia secara tak terduga tidak dapat bergerak ketika berada di bawah tekanan lawannya. Seberapa kuat dia?
Dengan ayunan tangannya, King Sui segera terbang ke atas. Setelah itu, King Sui merasakan tenggorokannya dicekik oleh sepasang tangan yang perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya. Saat ini, King Sui merasa sangat pahit, wanita itu seharusnya sangat marah sekarang. Sebelumnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena racun dingin yang telah menyusup ke dalam tubuhnya. Demikian pula, dia juga tidak dapat mempertahankan kendali atas dirinya. Sama seperti ini, dengan menggunakan metode semacam itu, dia dengan kepala kacau membantu menetralkan racun dingin dan racun berlebihan yang dia transfer padanya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terukir dengan jelas dalam pikiran King Sui. Wanita itu sedikit mengerutkan alisnya dan selama seluruh proses, satu-satunya suara yang dia buat adalah suara nafas yang lemah. Pada saat mereka berinteraksi untuk pertama kalinya, dia pasti masih merasakan sakit yang menyiksa, terlepas dari tingkat kultivasinya. Jika dia bisa bergerak pada saat itu, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Sekarang dia berada di ambang kematian, dia senang telah mengambil kesempatan untuk menikmati malam kegembiraan dengan wanita kecantikan seperti Dewi, sebagai kompensasi untuk dirinya sendiri. Dia menolak untuk mati tetapi kekuatannya di seluruh tubuhnya benar-benar tertahan. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Selain itu, ada sepasang tangan tak berbentuk yang mencekik lehernya. King Sui menatap sepasang mata dingin yang indah. Seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda perubahan emosi di wajahnya. Selain suara terengah-engah yang dia buat di peti mati kristal, selama ini, dia tidak menggumamkan satu kata pun. King Sui semakin pusing. Dia tidak yakin apakah dia harus menyesal menyelamatkan wanita itu. Tapi sekarang, dia sangat marah. Tidak hanya wanita itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia bahkan tidak tertarik untuk membuka mulutnya. Dia harus tahu tentang kondisinya sendiri. Sebelumnya, dia juga telah mencoba segala macam metode untuk tidak melanggarnya. Bagaimanapun, memang benar bahwa dia menyelamatkannya. Bahkan jika dia ingin dia mati, dia setidaknya harus memberinya kesempatan untuk berbicara. Bahkan para narapidana bisa makan enak sebelum dieksekusi. Tepat pada saat tenggorokannya hendak dihancurkan, wanita itu mengayunkan tangannya dan segera melemparkan King Sui. Duar, huek, King Sui sekali lagi menabrak dinding jauh dan menyemburkan darah segar. Wanita itu mempertahankan tampilan yang sama bahkan setelah melempar King Sui. Dia berbalik, berdiri di sana dengan punggung menghadap King Sui dan bahkan tidak meliriknya lagi. Dia seperti es dingin 10.000 tahun, sangat indah, namun tidak bisa didekati. King Sui sangat marah. Sekarang, jika wanita itu memberinya kesempatan untuk berbicara, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Dia membenci perasaan seperti ini. Dari tindakan wanita itu, dia tahu bahwa dia memberinya kesempatan untuk pergi. King Sui berdiri dan tidak melirik wanita itu lagi. Untuk saat ini, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk wanita itu, dia juga tidak tertarik padanya. Dia dengan goyah berjalan menuju gerbang istana. Wanita itu selama ini hanya berdiri di tempat yang sama tanpa ada tanda-tanda gerakan. Dia juga tidak melirik King Sui lagi. Matanya mulai bergetar sedikit dan sedikit demi sedikit, mulai berubah menjadi agak cuek. King Sui berjalan keluar dari gerbang istana dan dengan mudah melemparkan mutiara penolak air ke kura-kura tua itu. Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh. Dia tidak ingin berurusan dengan wanita itu, hal yang sama berlaku untuk kura-kura tua. Dia ingin menghapus semua yang berhubungan dengan wanita itu. Dia tidak ingin berhutang apapun padanya. Jika mereka bertemu lagi di masa depan, mereka hanya akan menjadi orang asing. Dia tidak akan berpikir untuk membunuh wanita ini, tetapi dia juga tidak keberatan menjadi musuh dengannya. Dia melakukan perjalanan sejauh 1 juta mil hanya untuk datang ke sini, namun hanya ini yang dia dapatkan. Ketika dia pertama kali tiba di tempat ini, dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Pada saat dia akan keluar, dia sepertinya mendengar kura-kura tua itu menghela nafas. Begitu dia keluar dari kolam,
dia mengabaikan air di tubuhnya, segera memanggil burung api dan terbang menjauh dari gunung buah bunga. Namun, arah terbangnya menuju ke sisi timur. Setiap pria tidak akan merasa puas jika menghadapi hal-hal seperti ini. Sebelumnya, mereka masih melakukan interaksi intim. Tapi dalam sekejap mata, dia terlempar seperti sepasang sepatu usang atau bahkan mungkin lebih buruk. Perlahan, King Sui menjadi tenang. Seiring waktu, dia berhenti merasa marah. Keduanya tidak benar-benar berbagi hubungan satu sama lain. Mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Semua hal yang terjadi di antara mereka juga tidak terasa aneh. Selalu dikatakan bahwa seseorang tidak boleh terlalu ingin tahu. Sama seperti dia hampir membuat dirinya terbunuh karena terlalu tertarik pada berbagai hal dan akibatnya, dia tidak bisa belajar tentang apapun. Tidak tahu berapa lama dia telah terbang, luka di tubuh King Sui mulai stabil. Dia juga tidak merasa kesal seperti sebelumnya. Bagaimanapun, wanita itu tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Atau, dia akan bisa membunuhnya dengan mudah. Seberapa kuat dia? Apakah dia seorang kaisar bela diri yang legendaris? Mungkin karena dia tahu bahwa dia menyelamatkannya, mungkin karena ini dan bahwa dia sadar bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia tidak membunuhnya. King Sui yakin bahwa itu pasti bukan karena dia adalah pria pertamanya. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya mungkin ada hubungannya dengan harga dirinya sebagai seorang pejuang. King Sui terus terbang dan hanya berhenti setelah langit menjadi gelap. Ini adalah zona rawa. Dengan sekali pandang, seluruh tempat itu dipenuhi lumpur. Hanya ada area kecil seperti pulau di antara lumpur. Itu memiliki area yang relatif kecil. Saat King Sui melihat tanah terbesar di antara lumpur, dia memerintahkan burung api untuk turun ke tanah itu. Luas tanahnya hanya sekitar 10.000 meter persegi. Bentuknya persegi dengan lebar dan panjang sekitar 100 meter. Saat burung api membuka kedua sayapnya, ia hampir menutupi seluruh daratan. Tapi pada saat itu menarik kembali sepasang sayapnya, daratannya masih relatif luas. Ada juga beberapa binatang terbang di antara lumpur, misalnya bunglon rawa besar. Itu adalah binatang iblis yang sangat besar. Ada juga beberapa piton poisonous rawa. Seluruh tubuhnya berwarna coklat. Itu tidak kalah dengan bunglon rawa besar dalam hal masuk dan keluar dari lumpur. Ditambahkan bahwa ia memiliki racun di sekujur tubuhnya, ia dianggap sebagai binatang iblis yang sangat berbahaya di tanah rawa. Selain itu, ada beberapa binatang berbisa yang kecil dan berbahaya, misalnya katak berbisa, ular berbisa, cacing berbisa. Meskipun mereka tidak begitu beracun atau lebih tepatnya, tidak bisa digolongkan di antara racun paling beracun, itu tidak boleh dipandang rendah. Racun terkadang bisa sangat menakutkan, begitu seseorang bersentuhan dengannya, mereka mungkin tidak dapat disembuhkan selamanya. Tanah itu dipenuhi bebatuan. Itu adalah tanah kosong tanpa tanaman. King Sui berdiri di tengah. Dia memanggil kembali burung api dan mulai melihat sekeliling. Kong, seekor ular sanca besar dengan lumpur di sekujur tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari rawa. Itu membawa tirai besar dari lumpur bersama dengan tubuhnya dengan ketebalan kendi air dan melemparkan dirinya ke King Sui. King Sui melepaskan kekuatan Ki-nya dan membuang lumpur. Setelah itu, dia melakukan serangan harimau dengan tangannya. Suara raungan harimau yang keras mengejutkan ular piton besar yang mendekat. "Pa!" Suara menyedihkan terdengar. Piton itu terlempar mundur dari serangan itu. Itu tidak membuat suara apapun. Itu tenggelam ke dalam kolam dan kehilangan semua tanda gerakan. Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Satu-satunya yang tertinggal adalah jejak lumpur yang sangat besar dan segar. King Sui menjadi kosong sejenak. Setelah itu, dia mengungkapkan senyuman seperti sedang mengejek dirinya sendiri. Setelah malam kegembiraan, dia mendapatkan dorongan kekuatan yang begitu signifikan. Namun meski begitu, dia masih tidak memiliki kesempatan saat berada di depannya. Dia mencoba merasakan kekuatan kekerasan di dalam tubuhnya,
itu benar-benar didapat dari kekuatan asli 3.500 negara hingga 5.000 negara saat ini. Kekuatan pertahanannya juga didapat dari 5.000 negara asli hingga 8.000 negara. Di bawah pengaruh Diamond Key, Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse, dia segera mencapai kekayaan bersih 10.000 negara dengan kekuatan ofensif dan 16.000 negara dengan kekuatan pertahanan. Energi alam meningkatkan kekuatan mentah sebesar 60%, pegunungan tak bergerak meningkat 50% sedangkan kekuatan banteng frenzy 30%. Tebasan petir surgawi memberikan tambahan 30% kekuatan, shield attack 20%. Di sisi lain, jimat surgawi memberikan 50% peningkatan kekuatan dan pertahanan, sedangkan teknik pedang kombinasi membantu memberikan 40% dorongan untuk kekuatan ofensif. Palu Dewa Petir membantu meningkatkan semua kemampuan yang tercantum di atas 1 kali lipat. Pada saat King Sui mengambil pedang biduk dan tombak guntur, kekuatan ofensifnya akan mencapai hampir 48.000 negara, yang dengan kata lain, kekuatan ofensif hampir 5 bintang. Mengenakan pakaian sutra bulan di sisi lain, dapat membantu meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga 7 bintang dan dengan tambahan armor rompi lapis baja, itu akan mencapai jumlah yang menakutkan sebanyak 14 bintang. Energi alam, seperti gunung tak tergoyahkan dan Frenzied Bull Strength membantu meningkatkan setiap aspek kemampuan utama. Tidak hanya membantu meningkatkan kekuatan ofensif, mereka juga memberikan kekuatan pertahanan tambahan serta kecepatan sedangkan tebasan petir surgawi, perisai ilahi dan teknik pedang kombinasi hanya membantu meningkatkan kekuatan ofensif mentah. Bagaimanapun, King Sui masih kagum dengan kekuatannya saat ini. Secara umum, itulah kekuatan yang harus dia miliki. King Sui mengoperasikan pedang biduk dan tombak guntur. Setelah itu, dia perlahan mengoperasikan gunung tak bergerak. Untuk Diamond Key, Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse, semuanya berputar secara otomatis tanpa konsumsi. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengoperasikannya dengan sengaja. Energi alam tingkat 6 juga sama. Karena itu, dia berhasil menghemat sedikit waktu. Gunung tak tergoyahkan, kekuatan Frenzied Bull, armor rompi lapis baja, klang-klang-klang. King Sui bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan eksplosif dan semacam ketegasan. Seolah-olah ada zat kokoh yang menjaga tubuhnya. Rasanya tubuhnya bisa memblokir segala jenis serangan. Hanya saja wajah wanita itu sekali lagi muncul di benaknya. Wajah cantiknya yang dingin namun menusuk tulang. Tekanan yang dia berikan pada King Sui membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia masih merasa sangat jauh darinya. Sebelumnya, dia tidak bergerak, bukan karena dia tidak mau tetapi dia tidak bisa. Saat dia memikirkan tentang kejadian sebelumnya, dia merasa sedih dan tidak bisa membantu tetapi mengeksekusi salah satu gaya teknik pedang kombinasi. Beng! Kekuatan dahsyat itu menenggelamkan seluruh tanah di bawah kakinya dan menyebabkan lumpur meledak dan menutupi seluruh langit. Sekelilingnya tampak seperti diguncang oleh bencana besar. King Sui melangkah ke udara. Dia memanggil burung api dan mulai terbang ke depan tanpa tujuan. Dia tidak ingin diam. Berdiri di belakang burung api, pikiran acak terus beredar di sekitar pikirannya. Meskipun peningkatan kekuatan yang signifikan, penguatan kuno masih belum menembus ke lapisan surgawi ketujuh. Sekarang, King Sui benar-benar haus akan kekuatan. Bukannya King Sui ingin mengambil kembali harga dirinya dari wanita itu begitu dia lebih kuat, hanya saja wanita ini membuatnya menyadari bahwa ada banyak orang sekuat dia di seluruh dunia 9 benua. Dia ingin berdiri di atas semua orang di dunia seni bela diri. Punggung Bukit Singa dan Gerbang Iblis, King Sui merasa pasti akan ada orang yang sekuat wanita ini. Dengan kata lain, ini juga membuatnya menyadari celah kekuatan antara dirinya dan orang-orang itu. Teknik penguatan kuno telah lama mencapai puncak lapisan surgawi ke-6, hanya saja tidak ada jejaknya menerobos. Selain itu, pikiran King Sui berfluktuasi dengan sangat kuat.
Maju dari lapisan surgawi ketiga hingga lapisan surgawi keempat sudah merupakan proses yang sangat sulit. Tetapi sebagai gantinya, peningkatan kekuatan yang dia dapatkan lebih dari 10 kali lipat. Selanjutnya, kekuatan surgawi dalam dantiannya juga mencair sebagai hasilnya. Ini adalah terobosan teknik penguatan kuno dari kelas SD ke kelas menengah. Di sisi lain, pergi dari lapisan surgawi ke-6 ke lapisan surgawi ke-7, sedang berkembang dari tingkat menengah ke tingkat pakar. Oleh karena itu, King Sui benar-benar menantikannya. Apakah dia akan menerobos ke Martial Emperor? Saat King Sui memikirkan hal ini, dia merasa tergerak secara emosional. Tetapi mengingat bahwa dia belum menerobos atau lebih tepatnya, dia tidak merasakan apapun yang hampir menerobos bahkan setelah sekian lama. Itu membuatnya sadar bahwa tidak akan mudah baginya untuk menerobos ke lapisan surgawi ke-7. Jika dia tidak menerobos ke lapisan surgawi ke-7, potensi peningkatan kekuatannya saat ini akan terbatas. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah dorongan yang diberikan oleh beberapa teknik tambahan. Misalnya, peningkatan yang diberikan oleh energi alam dan keadaan gunung tak tergoyahkan atau beberapa keuntungan tak terduga. Sebelum terobosannya saat ini, 9 kelopak teratai telah mampu mempercepat pertumbuhan makhluk dalam radius 100 meter sebesar 20%, tetapi hanya jika mereka tinggal di perairan kolam. Setelah terobosan alam Valet jadi immortal ke kelas 7, level 9 petal lotus juga meningkat, dan sekarang mempengaruhi radius 200 meter. Kecepatan pertumbuhan juga telah ditingkatkan sebesar 10%, sekarang mempercepat pertumbuhan makhluk air sebesar 30%. Meskipun ada peningkatan di area efek 9 kelopak bunga teratai, tidak mungkin untuk mempengaruhi setiap makhluk hidup di dalam air, karena kolam juga telah tumbuh lebih besar ukurannya. Untungnya, karang darah, rumput banteng emas, dan rumput singa berkepala 9 berada dalam kisaran itu. Peningkatan kecepatan tumbuh sebesar 30% adalah keuntungan besar bagi makhluk air dan organisme. Tentu saja, ini tidak seberapa dibandingkan dengan peningkatan pada alam Valet jadi immortal. Bunga aura lotus Buddha emas tampaknya tetap sama. Namun, King Sui senang melihat teratai itu telah menumbuhkan kelopak bunga. Pada dasarnya, ini berarti dia mendapatkan kesempatan tambahan untuk menghindari kematian. Satu kelopak yang menyelamatkan nyawa sudah cukup untuk dianggap sebagai barang yang bernilai tinggi. King Sui melanjutkan untuk melihat-lihat alam Valet jadi immortal. Rasio waktu perkalian alam telah meningkat, tetapi batas waktu untuk tetap berada di dalam alam tidak berubah sama sekali. Itu sama dengan 6 jam waktu di luar. Sepertinya waktu untuk tetap berada di dalam alam Valet jadi immortal telah mencapai batasnya. Mungkin akan meningkat di masa depan. Namun, kemungkinan hal itu terjadi sangat tipis, karena itu tidak berubah bahkan setelah terobosan kritis ke level ke-7. Oh, buah suci es salju. Sekarang ada 2 pohon buah suci salju es di dalam dunia. Dia pikir dia telah salah tentang apa yang dia lihat, tetapi tidak setelah melihat kedua. Salah satu pohon berisi 2 buah tunas, dan yang lainnya berisi 2 buah suci es salju yang matang. Buah suci salju es memiliki kesempatan tertentu untuk memajukan basis budidaya binatang iblis ke alam lain setelah buahnya dimakan. Jika tidak, maka binatang iblis itu malah akan mendapatkan kekuatan 200 negara. Namun, hanya binatang iblis kelas 2 puncak Martial Saint yang akan terpengaruh. Diperlukan waktu 500 tahun bagi pohon untuk mekar bunga dari buahnya dan kemudian 100 tahun lagi untuk membentuk buahnya. Setelah itu, dibutuhkan 500 tahun lagi agar buahnya matang. Secara keseluruhan, setiap buah membutuhkan waktu setidaknya 1100 tahun untuk matang dari awal hingga akhir. Meskipun merupakan barang berharga, 1100 tahun adalah waktu yang lama. Namun, 400 tahun di alam Valet jadi immortal setara dengan 1 tahun di dunia nyata. Dengan kata lain, buah itu membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk matang. Untungnya, King Sui memiliki sesuatu yang lain yang dapat memperkuat kualitas buah, bunga kehidupan.
5 bunga kehidupan dapat meningkatkan daya hidup dan kualitas tanaman dalam radius 500 meter sebesar 10%. Melakukannya akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tanaman sebesar 10%. Bunga kehidupan ke-6 akan segera mekar dalam waktu kurang dari setahun. Lagi pula, bunga ke-5 sudah melewati tahap akhir dari mekar penuh. Dengan total 6 bunga kehidupan, tanaman dalam jarak 600 meter akan menerima peningkatan 20% dari kekuatan hidup mereka, dan 20% peningkatan kualitasnya. Semakin banyak bunga kehidupan mulai bermekaran, waktu pertumbuhan akan berkurang 10% dan kualitasnya meningkat 10% setiap saat. Selain jenis tanaman, umurnya adalah faktor terpenting berikutnya yang digunakan untuk mengukur kualitasnya untuk pemurnian obat. Perubahan 10% dengan buah suci salju es kurang lebih 100 tahun waktu di alam Valet Jade Immortal. Jika dia terus menunggu bunga kehidupan ke-6 mekar, maka dia bisa menghemat 20% waktunya, yaitu sekitar 220 tahun. Dalam waktu nyata, itu akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Pada saat itu, buah suci es salju akan pergi 2 tahun lagi sebelum bisa mencapai tahap dewasa. King Sui melihat bunga seukuran mangkuk, warnanya merah darah, dengan sedikit kejelasan di dalamnya. Sekali melihat bunga kehidupan dan siapapun bisa tahu bahwa itu sangat tidak biasa dan berharga. Semakin sehat bunga itu, akan terlihat semakin cantik dan indah. Bunga ke-6 mulai mekar, tapi belum sepenuhnya mekar. Itu akan mekar sepenuhnya dalam waktu sekitar 1 tahun. King Sui lebih dari senang tentang bunga kehidupan ke-6, tidak hanya bunganya akan meningkatkan kualitas jamu, dia juga bisa menggunakan bunga untuk penyulingan obat juga. Di masa depan, King Sui paling mengantisipasi mekarnya bunga ke-10, yang dia rencanakan untuk disimpan untuk luan-luan. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan umur seseorang hingga 200 tahun. Dengan rasio waktu 400:1 relatif terhadap dunia luar, akan membutuhkan 6.500 tahun bagi bunga kehidupan ke-10 untuk mekar mulai dari bunga kehidupan pertama. Dengan kata lain, itu akan menjadi 20 tahun secara real time. Saat ini, sudah ada 5 bunga, jadi butuh 4.900 tahun untuk bunga ke-10 mekar. Dalam waktu nyata, itu akan menjadi sekitar 12 tahun. Jumlah waktu ini masih bisa diterima. Total umur luan-luan telah meningkat menjadi sekitar 150 tahun setelah dia mengkonsumsi Peach of Immortality, buah ajaib, buah peningkat vitalitas, dan pil yang diberikan oleh King Sui. Peach of Immortality dan pil yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Ini adalah barang terbaik yang dimiliki King Sui untuk meningkatkan umur manusia. Pil obat atau buah-buahan yang dapat memperpanjang umur hingga 50 tahun sudah dianggap sebagai barang yang luar biasa. Meskipun tidak pada level itu, buah ajaib masih berharga. Karena hanya 1 bunga kehidupan yang dapat dikonsumsi, King Sui memutuskan untuk meninggalkan bunga ke-10 untuk luan-luan. Setelah 1 lagi tumbuh, dia akan memberikan bunga kehidupan itu kepada ibunya. Saat ini, umur King Yi sekitar 500 tahun, jadi masih ada waktu bagi bunganya untuk tumbuh. King Sui mengambil 2 buah suci salju es dan menyimpannya dalam inventarisnya. Ketika dia memikirkan tentang buah ajaib, dia ingat bahwa dia telah memetik beberapa dalam beberapa tahun terakhir. Sudah hampir waktunya buahnya matang, jadi dia segera pergi ke lokasinya. Buah ajaib paling baik dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk meningkatkan kemampuan potensinya. Setiap anak hanya bisa makan 1 buah, yang cukup untuk meningkatkan 10% dari setiap kemampuan potensial. Selain itu, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat 10%. Luan-Luan dan Yu Chang telah memakannya sebelumnya. Adapun King Jun dan anak-anaknya yang lain, mereka semua masih terlalu muda dan belum siap untuk makan buahnya. Namun, dia meninggalkan beberapa item peningkat potensi ini untuk Chang Haimin Yue, si King Zuang, dan wanita lainnya, kalau dia tidak bisa kembali tepat waktu untuk memberikannya kepada anak-anak.
Buah ajaib tidak membutuhkan waktu lama untuk matang, satu buah akan matang sepenuhnya hanya dalam setahun. Di luar buah ajaib, ada pemandangan tanaman merambat yang indah. Buah ajaib adalah bagian dari tanaman merambat yang setebal pinggang orang dewasa. Gulungan tanaman merambat itu tampak menyerupai ular piton merah raksasa yang merayap. Tidak ada perubahan pada jumlah buah yang telah diproduksi, masih ada satu buah yang tergantung di tanaman merambat. Namun, satu buah saja sudah cukup untuk saat ini. Karena rasio waktu di alam Valet Jade Immortal telah ditingkatkan, tanaman merambat dapat menghasilkan 2 buah dalam waktu sekitar 1 tahun. Saat ini, King Sui sedang berdiri di depan 5 Kisun Grasses untuk mengamati pertumbuhan mereka. The Five Kisun Grass tingginya 1,5 kaki dan terdiri dari 5 bunga berwarna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru semuanya berkumpul bersama. Pada dasarnya, setiap bunga dari Five Kisun Grass tampaknya dikelilingi oleh cahaya redup yang tampak cukup ajaib. King Sui tidak akan mengira bahwa Five Kisun Grass adalah ramuan obat ajaib jika dia tidak melihat cahaya halus yang dipancarkan. Kelompok 55 rumput matahari Ki berbaring bersama di petak bunga tampak sangat indah. King Sui menghabiskan sisa waktu dengan fokus pada kultivasinya. Dia harus memiliki pemahaman penuh tentang kemampuan barunya, jadi dia memutuskan untuk terus berlatih bentuk rok, tebas 1000 derek, dan teknik 1000 palu. King Sui memutuskan dia juga akan membutuhkan waktu untuk menguasai resep alkimia baru. Karena rasio waktu meningkat, dia telah menghabiskan tepat 100 hari untuk mengembangkan keterampilannya, setara dengan 6 jam dalam waktu nyata. Catatan penulis, dengan rasio 400:1, King Sui diizinkan 6 jam secara real time sama dengan 2400 jam di alam Valet Jade Immortal. Sejak 24 jam sama dengan 1 hari, secara teoritis, King Sui telah menghabiskan total tepat 100 hari. Dengan batas waktu yang bertambah, King Sui merasa bahwa dia memiliki cukup waktu untuk melatih keterampilannya. Setiap hari selama 6 jam dalam waktu nyata, dia dapat menghabiskan waktu 100 hari dalam kultivasinya. Di masa depan, King Sui tidak perlu berkultivasi di dunia nyata, kecuali untuk latihan pagi wajibnya. Dia bisa menghabiskan waktunya untuk aktivitas lain, seperti mencari harta karun, memahami dunia 9 benua, atau bersosialisasi dengan orang lain sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari bantuan mereka. Waktu yang dihabiskan di dunia ini telah berubah dari 50 hari menjadi 100 hari. Meskipun sebenarnya baru sehari telah berlalu, dia telah menghabiskan sekitar 2,5 bulan di dalam alam Valet Jade Immortal. Ketika dia keluar dari alam, dia secara bertahap melupakan kejadian di Istana Kristal. Segera, King Sui memanggil burung api dan terbang langsung ke timur. Dia akan meninggalkan benua Green Cloud menuju benua tengah atau benua ilahi kemenangan timur. Tujuan satu-satunya adalah untuk menemukan rumput penetrasi langit 5000 tahun atau lebih, dan dia merasa bahwa dia dapat menemukan ramuan obat lebih mudah di benua ilahi kemenangan timur yang dikenal dipenuhi dengan ki spiritual yang berlimpah. King Sui merasa bahwa pencarian rumput penetrasi langit akan terbukti cukup sulit berdasarkan kesannya tentang rumput 5 ki matahari. Dia berencana untuk menemukan rumput penetrasi 5000 tahun langit terlebih dahulu, dan jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan menemukan pengganti yang cocok untuk bahan tersebut. Apakah itu benar-benar akan berhasil, hanya Tuhan yang tahu. 9 benua langkah. King Sui terus terbang ke arah timur, memasuki daerah rawa sekitar 10.000 li di depan. Secara teoritis, 9 langkah lintas benua akan dapat mengangkut King Sui tepat di luar rawa. Pada tengah malam, 9 langkah lintas benua bisa digunakan lagi. Mudah-mudahan, pikir King Sui, 9 langkah lintas benua bisa melewati rawa secepat mungkin. 6 jam dunia luar bisa dihabiskan di alam Valet Jade Immortal. King Sui akan selalu pergi ke dunia nyata selama 3 jam sebelum tengah malam untuk berlatih. Adapun 3 jam tersisa, dia bisa masuk kapan saja dia mau.
King Sui memutuskan untuk tidak pulang sekarang, dia belum menghabiskan terlalu lama di luar. Keluarganya sudah tahu bahwa dia keluar. Jika dia harus kembali sekarang, dia harus segera pergi lagi. Di King telah meninggalkan kediaman King untuk melakukan perjalanan kembali ke rumahnya. Jika dia berjanji untuk kembali ke King Clan saat itu, maka dia akan pergi ke benua tengah bersamanya sekarang. Saat dalam perjalanan ke benua tengah, dia meluangkan waktu untuk melatih keterampilannya. Hari-hari itu tidak menarik, tetapi dia cukup termotivasi untuk memperkuat dirinya sendiri. Kadang-kadang, dia akan berpikir tentang wanita dari peti mati kristal, dan bagaimana dia tidak berdaya melawan serangannya. Dia benci perasaan seperti itu, bahkan jika dia mencoba mengabaikan emosinya. Bahkan jika dia digigit semut, dia masih merasakan rasa sakit menetes melalui kulitnya. Meskipun dia sangat marah, dia tidak benar-benar membenci wanita itu. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah. Jika dia lebih kuat, dia tidak akan mudah dikendalikan oleh racun. Dia memiliki hak untuk memperlakukannya seperti itu, meskipun King Sui menyelamatkannya dari racun. Tapi dia telah membuat beberapa gerakan mengerikan padanya, jadi jika dia membunuhnya, dia pantas mendapatkannya. Lagi pula, bagaimana bisa dia berdiri sebagai orang luar yang tidak menghormatinya seperti itu? Selama waktu itu, dia melarikan diri secepat mungkin tanpa menoleh untuk menatapnya. Dia tidak ingin mati dan wanita itu jelas tidak ingin berkenalan dengannya, itulah sebabnya dia pergi begitu cepat. Dia tidak ingin wanita itu berpikir dia punya rencana lain untuknya. Tetap saja, dia sangat marah karena dia membiarkan wanita itu melukainya seperti semut yang diremas dengan jari. Dia juga marah karena dia lebih rendah di hadapannya. Marah karena dia telah kehilangan rasa harga dirinya. 20 hari telah berlalu sejak episode itu. Kemanapun dia pergi adalah gurun tandus yang membentang sejauh 10.000 li. Jika 20 hari di kehidupan nyata, 8 tahun telah berlalu di alam Valet Jade Immortal. King Sui dengan mudah mencapai kendali penuh atas kekuatannya beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak bisa mencapai terobosan untuk salah satu tekniknya. Berdasarkan ranah kultivasinya saat ini, ia akan membutuhkan waktu dan kesempatan yang tepat untuk mencapai segala jenis terobosan. Tanpa kesempatan seperti itu, King Sui mungkin tidak dapat mencapai terobosan bahkan jika dia diberi tambahan 1000 tahun untuk berkultivasi. Jalur kultivasi adalah jalan yang sulit untuk dilalui. Untuk prajurit martial saint, 8 tahun adalah waktu yang singkat dibandingkan dengan umur mereka 1000 tahun. Raja Iblis Babi Ngepet telah mendapatkan 1000 negara kekuatan ekstra dan King Sui telah mendapatkan 200 negara kekuatan ekstra dari kemajuan budidayanya. Kemampuan keseluruhannya juga mengalami sedikit peningkatan. King Sui bisa melihat perbatasan benua tengah di Cakrawala. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk akhirnya mencapai benua tengah, bahkan dengan kecepatannya saat ini. Dia selalu mengira dia memenuhi syarat untuk memasuki lingkaran klan yang kuat, tetapi ternyata dia sangat salah. Kekuatan King Sui saat ini masih jauh dari mencapai standar klan paling kuat di dunia, apalagi wanita di peti mati kristal. Dia mengingat klan Tantai misterius di benua selatan, dan wanita yang dia temui sebelumnya, Tantai Suan. Jika dia membandingkan kekuatannya dengan miliknya, dia akan kalah. Meskipun dia lebih lemah dari wanita di peti mati kristal. Ketika dia melihat Tantai Suan terakhir kali, lotus setan pembersihan dunia tidak terlihat dimanapun. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.